warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selepas bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah thalabul ilmi, mengkaji dan mendalami firman-firman Allah yang tentu ini biasanya bagi sebagian manusia itu umumnya setelah istirahat cukup panjang itu akan memulai aktivitas kembali, termasuk thalabul ilmi itu agak berat gitu Pak. Seperti halnya setelah weekend gitu ya, setelah hari Ahad, mestinya orang itu kan hari Senin itu bersemangat mestinya, tapi yang terjadi malah seringkali hari Senin itu malah menjadi hari yang berat untuk memulai aktivitas itu. Padahal kemarinnya sudah libur ya, kadang Sabtu Ahad sudah libur, tapi memulai hari Senin jadi berat. Nah, kita pun barangkali beberapa hari yang lalu itu istirahat gitu ya, setelah kita mengoptimalkan dalam mengisi rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan. Maka untuk memulainya, termasuk memulai kajian tafsir itu cukup berat gitu. Tetapi ya harus dimulai gitu, karena kalau tidak dimulai semakin lama akan semakin berat. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 73 halaman 59. Halaman 59 Ali Imran ayat 73. Kita bahas tajwidnya dulu. Wala madtabi alif. Ini la-nya kalau dalam ilmu tafsir disebut la nahyi gitu. La yang berfungsi untuk melarang. Tu hamzah gelatoh itu. Huruf hamzah yang sukun di tengah-tengah kata, dan penulisan hamzah di atas wawu, karena sebelum hamzah ada huruf domah. Minu mad tabi'i wawu, kemudian bertemu hamzah secara terpisah, maka disebutnya mad jaiz munfasil.
Nah kalau tadi la-nya la nahi, maka tu'minu itu disebutnya fi'il nahi gitu. Kata kerja yang berfungsi untuk melarang. Illa madhabi alif, ini illa ini disebutnya harful istisna, huruf yang berfungsi untuk mengecualikan atau untuk mengkhususkan. Liman ifa hakiki, nun mati ketemu dengan ta secara terpisah. Jadi nunnya dibaca betul-betul samar, tahan dua ketukan. Tabi adi madhabiyya nakum idhar syafawi. Mimati ketemu dengan qaf secara terpisah. Jadi mimnya dibaca jelas, dibaca idhar. Idhar itu jelas. Syafawi bibir, jadi dibaca jelas di bibir. Kul inna gunna, nun bertasdid itu gunna. Nal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas. Huda mad badal, hudallah tafhim, lafdul jalalah lafad Allah, atau lebih tepatnya lam itu Pak, didahului oleh fathah, maka lafad Allahnya atau huruf lamnya dibaca tebal, dibaca tafhim. Kayak begini nih, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu lam yang pertama itu dibaca tarkik, la illallah. Kenapa? Karena sebelum lam ada kasroh itu Pak. Lam yang kedua dibaca tafhim, lo. Nah itu yang pertama la, yang kedua lo. Kenapa? Karena lam yang kedua sebelumnya didahului fathah. Jadi jangan illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bukan begitu. Illallah. Karena lam yang pertama tarki, sebab didahului kasroh. Yang kedua lamnya didahului fathah, dibaca tafhim gitu. Ditarkik baru tafhim, illallah, bukan illallah. Idgham bi gunnah, nun mati ketemu dengan ya secara terpisah. Yu hamzah gelato, huruf hamzah yang sukun di tengah-tengah kata. Sama penulisan hamzah di atas wawu karena didahului oleh doma. Yu'ta majaiz munfasil, karena ada mad badal bertemu dengan hamzah secara terpisah. Jadi terkadang mad tabi'i bertemu hamzah terpisah, terkadang mad badal. Nah, di sini mad badal. Ahadum idgham bi gunnah, domatain ketemu mim secara terpisah. Jadi membacanya dimasukkan ke mim dengan mendengung. Biasanya di atas mim sudah dibubuhi tasdid gitu. Mithla ma'u majaiz munfasil, madhabi wawu, ti madhabi ya, tum idhar syafawi, au madlain,
yuhajjuna. Ini yang disebut dengan mad lazim mutsaqal kilmi ini Bang. Jadi mad lazim mutsaqal kilmi. Jadi membacanya itu diberatkan, ya. Ucapannya itu diberatkan. Yuhajju itu Pak. Kayak walau bolin. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf mutsaqal kilmi itu. Jadi dibaca panjang sambil diberatkan dalam perkataan yuhajju. Ju mad tabi'i wawu kum idhar safawi inda rabbikum. Rabbikum. Ingat itu baknya di tasdid ya. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di Ali Imran ayat 73 ini masih berbicara tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka menyesatkan umat manusia, khususnya dalam rangka menyimpangkan umat Islam dari agamanya gitu. Kalau dalam ayat 72 kemarin begini, mereka orang-orang Yahudi khususnya para tokohnya, para pembesarnya atau para rahibnya itu mengatakan kepada para pengikutnya itu, kalian jangan percaya gitu. Kalian jangan beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad atau terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, kecuali hanya di awal hari saja. Tetapi di ujung hari kalian harus mengkufurinya, harus mengingkarinya. Nah, kenapa kok seperti itu? Itu biar muncul sebuah kesan itu, bahwa mereka yang semula percaya kepada Nabi Muhammad itu kemudian kecewa dengan Nabi Muhammad. Supaya muncul sebuah kesan bahwa mereka yang semula percaya dengan Al-Quran, tapi setelah Al-Quran itu dipelajari, kemudian katakanlah mereka menemukan kesalahan-kesalahan, lalu mereka kecewa dan meninggalkan Al-Quran. Nah, itu untuk memunculkan kesan seperti itu. Dan itu sering dilakukan oleh orang-orang gitu ya, dalam rangka untuk menimbulkan kesan buruk ya, terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau orang itu awalnya, katakanlah ada seorang tokoh besar gitu ya, tokoh yang sangat dikenal, kemudian dia masuk Islam, katakanlah 1 bulan atau 1 tahun gitu. Setelah dia masuk Islam 1 bulan atau 1 tahun, kemudian dia tinggalkan Islam itu. Nah, itu sebetulnya untuk meninggalkan sebuah kesan bahwa Islam itu salah gitu. Untuk menunjukkan sebuah kesan bahwa dia itu menyesal masuk Islam, sehingga dia itu keluar kembali atau murtad dari Islam itu. Itu kan sebuah strategi saja untuk menyesatkan umat Islam. Nah, maka di ayat yang 73 ini nih, Allah mengabadikan salah satu upaya mereka dalam menyesatkan umat manusia atau khususnya umat Islam itu dengan mengatakan wa dan la, janganlah gitu. Wala dan janganlah.
tu'minu kalian percaya. Nah ini tokoh-tokoh pembesar-pembesar rahib-rahib Yahudi itu mengatakan kepada para pengikutnya itu, kalian jangan percaya illa kecuali kepada man orang, kecuali kepada orang tabi'a yang mengikuti dinakum agama kalian itu. Ini kan sebuah doktrin, Pak, sebuah doktrin dari rahib Yahudi kepada para pengikutnya. Kalian jangan percaya kepada agama kecuali agama yang diyakini oleh kalian. Kalian jangan percaya kepada orang kecuali orang yang satu agama dengan kalian. Ini keyakinan seperti ini ada enggak dalam diri umat Islam? Jadi kalau dalam diri orang-orang Yahudi ditanamkan keyakinan seperti ini, mestinya umat Islam yang lebih punya keyakinan seperti itu, gitu. Mestinya gitu. Jadi mestinya umat Islam itu tidak percaya kecuali kepada orang-orang yang beriman yang seakidah dengan umat Islam gitu. Mestinya begitu. Tapi kan ya tadi karena banyak umat Islam yang tidak mempelajari Al-Quran sebagai kitabnya, keyakinan seperti itu ya tidak ada, Pak. Tidak akan dimiliki itu. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ini untuk membantah gitu ya sebuah pernyataan dari rahib-rahib Yahudi itu. Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, inna sesungguhnya al-huda, petunjuk itu. Ini kata huda yang pertama pakai alif lam. Itu menunjukkan bahwa petunjuk yang dimaksud itu sudah diketahui itu, Pak. Makanya disebutnya itu alif lam ma'rifah itu. Alif lam ma'rifah itu alif lam yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa sebuah ungkapan yang dimaksud itu sudah ma'ruf, sudah diketahui. Makanya yang dimaksud dengan huda di sini adalah al-Islam, al-Islam. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya petunjuk, petunjuk yang benar itu, hudallah, itu adalah petunjuk Allah. Ayyu'ta, akan diberikan ahadun kepada seseorang misla seperti utitum yang diberikan kepada kalian. Jadi begini nih, kalimat ini memberikan sebuah penegasan. Pertama nih, bahwa petunjuk yang benar itu adalah petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika Allah itu sudah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada seseorang, itu maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghalanginya. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki.
Nah, maka tugas kita manusia adalah berupaya gitu. Bagaimana untuk menjadikan Allah itu berkehendak, memberikan petunjuk kepada kita. Itu tugas kita. Atau bagaimana upaya kita dalam rangka menjemput hidayah Allah itu. Nah, makanya seperti apa yang kita lakukan nih saat ini, kita mengkaji firman-firman Allah itu dalam rangka menjadikan Allah itu berkehendak memberikan hidayahnya kepada kita. Atau yuhajjukum, mereka mendebat kamu, mereka akan menghujah, itu kan membantah, Pak. Jadi begini nih maksudnya nih, wala tu'minu ayyuhajjukum. Nah itu rahib-rahib itu mengatakan, dan kalian pun jangan percaya, atau kalian jangan percaya bahwa mereka pengikut Muhammad itu akan membantah kalian ingda di sisi Rabbikum, Rabb kalian. Ini kan sebuah doktrin juga nih, Pak. Ini doktrin yang kedua. Jadi rahib-rahib itu berkata kepada para pengikutnya, kalian jangan percaya bahwa pengikut Muhammad itu akan bisa mengalahkan hujah kalian, akan bisa membantah kalian, atau akan bisa memberikan argumentasi-argumentasi untuk menyalahkan kalian inda rabbikum, di sisi Rabb kalian. Nah, kenapa kok mereka mengatakan seperti itu? Karena sebetulnya di kalangan mereka ada sebuah kekhawatiran gitu, Pak, bahwa nanti kelak di yaumul akhir para pengikut Rasulullah Muhammad SAW itu akan membantah mereka di hadapan Allah bahwa sesungguhnya umat Islam itu, pengikut Nabi Muhammad itu telah menyampaikan kepada mereka bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Nah, muncul sebuah kekhawatiran, bagaimana kalau nanti di hadapan Allah pengikut Nabi Muhammad itu membantah kami di hadapan Allah, menyalahkan kami di hadapan Allah. Nah, maka kata para rahib itu, kalian jangan percaya bahwa pengikut Muhammad itu akan membantah kalian, mendebat kalian di sisi Allah. Ya. Kalau begitu dari kesimpulan sebenarnya apa yang mereka pegang berarti termasuk pemikiran mereka tidak yakin 100% atau selamat itu. Ada keraguan sebenarnya. Iya. Kalau menurut konsep Al-Quran, Pak, menurut apa yang diinformasikan oleh Al-Quran kepada kita, dan tentu ini adalah informasi yang valid dari Allah gitu. Ya sebetulnya mereka tidak percaya gitu. Para pembesar, para rahib mereka itu tidak percaya dengan apa yang diyakini oleh mereka itu. Tetapi kan orang-orang yang di bawahnya itu diberikan doktrin, Pak. Doktrin untuk satu, tidak percaya dengan orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan mereka. Yang kedua, untuk tidak percaya bahwa di yaumul akhir pengikut Nabi Muhammad itu akan membantah mereka. Didoktrin lah gitu, didoktrin. Nah, sebetulnya nih doktrin seperti ini harus ditanamkan kepada umat Islam mestinya itu. Umat Islam itu dari sejak kecil itu harus diberikan ditanamkan keyakinan seperti ini. Cuman kan ya begitu, Pak. Sedikit sekali gitu ya.
guru gitu, ustadz, orang tua yang menanamkan keyakinan kepada anak-anaknya tentang agamanya, tentang kitab sucinya, tentang rasulnya. Tapi justru mereka orang-orang Yahudi menanamkan hal-hal seperti ini. Makanya kalau hari ini kita melihat bagaimana begitu bencinya gitu ya orang-orang Yahudi katakanlah kepada orang-orang Palestina itu karena kan mereka ditanamkan sejak kecil kebencian terhadap umat Islam yang ada di Palestina itu. Qulna, katakanlah olehmu wahai Muhammad, inna sesungguhnya al-fadla, keutamaan itu, karunia itu, atau kemuliaan itu, biyadillah, itu ada di tangan Allah. Apa yang dimaksud dengan keutamaan di sini? Al-fadla di sini itu apa gitu? Ada yang menafsirkan al-fadla di sini adalah al-hidayah. Hidayah Pak Taufik itu adalah keutamaan yang sangat istimewa gitu. Kan kalau di kita umat Islam gitu, banyak yang punya pemahaman kalau disebut fadilah itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Padahal ada fadilah yang sangat berharga, yaitu adalah hidayah. Kemudian fadilah yang sangat istimewa itu adalah kenabian, Pak. Kenabian, kerasulan itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Berarti turun tuh, Pak. Dari kenabian turun kepada siapa? Kepada warasatul anbiya gitu, kepada para pewaris para nabi. Makanya ulama-ulama yang rabbani, yang lurus, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka memiliki fadilah ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi katakanlah sesungguhnya keutamaan, kemuliaan, baik itu hidayah ataupun kenabian, itu ada di tangan Allah. Yu'tihi, yang mana Allah itu akan memberikan hidayah taufik, Allah memberikan cahaya kenabian, mayyasha'u, kepada siapa yang Allah kehendaki. Cuman ini perlu kita pahami begini, Pak. Kalau kita melihat biografi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, itu kan biografi mereka itu luar biasa, Pak. Jadi tidak ujug-ujug gitu ya, Allah itu memilih orang-orang untuk menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi, mereka itu sudah menjadi orang-orang soleh, Pak. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi sudah jadi orang soleh. Nabi Ibrahim sebelum jadi nabi sudah jadi orang soleh. Nabi Isa tempo hari kita kisahkan sebelum jadi nabi sudah jadi orang soleh. Kenapa ini perlu kita katakan? Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa kesolehan seorang nabi itu sudah dibawa, atau katakanlah kesolehan seorang nabi itu tanpa ada upaya dari nabi tersebut. Jadi orang-orang yang di kemudian hari, Pak, nih, Nabi Muhammad kan diangkat jadi nabi ini kan di usia 40 tahun. Nah, sebelum 40 tahun itu Nabi Muhammad sudah berusaha menjadi orang soleh, cuman belum menjadi orang muslih gitu, Pak. Kesolehannya belum ditularkan kepada orang lain. Baru setelah jadi nabi ditularkan kepada orang lain. Nabi Ibrahim, coba
Kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu kan sebelum menjadi nabi itu. Sebelum menjadi nabi itu Nabi Ibrahim sudah berupaya menjadi orang soleh. Nah, jadi kemuliaan yang namanya kenabian itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, siapa mereka yang Allah kehendaki itu? Ya, lebih sederhananya adalah mereka orang-orang yang berkehendak hidayah itu diberikan kepada mereka, cahaya kenabian dan kerasulan itu diberikan kepada mereka. Jadi kalau dikaitkan dengan diri kita hari ini nih Pak, kalau kita hari ini ingin dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang berhak menerima taufik dari Allah, ya kita harus berupaya untuk mensolehkan diri kita. Kalau kita hari ini ingin dipilih oleh Allah untuk menjadi wali-walinya Allah, maka berupayalah kita untuk mensifati diri kita dengan sifat-sifat wali-walinya Allah. Nah, insya Allah itu keutamaan yang namanya wali itu akan Allah berikan kepada kita. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, zat yang maha luas. Maha luas apa? Maha luas karunia-Nya. Allah itu maha luas hidayahnya. Allah itu maha luas taufiknya. Allah itu maha luas ampunannya. Allah itu maha luas ilmunya. Alimun, dan Allah itu maha mengetahui. Satu ayat lagi nih, yahtassu, Allah itu akan mengkhususkan, akan menspesialkan apa? Birahmatihi, rahmatnya. Mayoritas mufasir mengatakan bahwa rahmat di sini adalah kenabian dan kerasulan. Allah akan mengkhususkan rahmatnya, kenabian, kerasulan itu diberikan mayyasha'u kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi begini nih, kalaulah kenabian dan kerasulan itu Allah khususkan, Allah spesialkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Karena memang kan gelar kenabian dan gelar kerasulan itu kan gelar spesial itu Pak. Dan kita pun tahu bahwa kenabian dan kerasulan itu sudah ditutup Pak. Tidak akan ada nabi dan rasul lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kita itu berusaha Pak untuk mencari rahmat Allah, sekalipun rahmat itu kedudukannya, tingkatannya di bawah kenabian dan kerasulan Pak. Berusahalah Pak. Umpamanya kita ini ingin dikatakan oleh Allah sebagai walinya Allah, dipilih oleh Allah sebagai walinya Allah. Ya, walaupun orang-orang tidak memanggil kita sebagai wali, yang penting Allah itu menganggap kita sebagai walinya Allah gitu Pak. Atau barangkali kita ini berusaha untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita berusaha menjadi orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi dan para rasul. Berusahalah seperti itu Pak. Mungkin kita punya kemampuan keilmuan yang bagus Pak. Kita punya kemampuan beribadah yang benar Pak. Nah itu kan sebetulnya rahmat itu Pak.
Rahmat itu kan begini. Ada rahmat Allah yang berkaitan dengan urusan duniawi, Pak. Itu yang disebut dengan Rahman. Ada rahmat Allah yang berkaitan dengan ukhrawi. Nah, itu yang disebut dengan Rahim. Kenabian dan kerasulan itu lebih dominan rahmat Allah berkaitan dengan ukhrawi. Keilmuan, kesolehan, kewalian itu lebih dominan berkaitan dengan rahmat Allah yang sifatnya ukhrawi. Nah, berusahalah kita itu untuk meraih rahmat Allah yang berkaitan dengan ukhrawiyah kita. Persoleh diri kita, perdalam pemahaman kita tentang agama gitu, Pak. Kemudian serius dalam melaksanakan amaliyah ibadah. Insya Allah, Allah itu akan memilih kita menjadi orang-orang yang berhak untuk meraih rahmat Allah. Wallahu, dan Allah itu dzul fadli, dzu pemilik al-fadli, keutamaan, kemuliaan, karunia, al-azim, yang sangat besar. Alhamdulillah, sebagai permulaan setelah Idul Fitri ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.